galak daripada keputusan presiden. Nggak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia. Ya. Mudahkan. Ini saya sebetulnya dalam hati, ya benar tadi siapa yang sampaikan, sebetulnya Pak Purbaya ya, ini sebetulnya Pak Presiden Trump mungkin membantu kita ini sebenarnya. Dia maksa kita supaya kita ramping, supaya kita efisien, supaya kita tidak manja, ya kan? Jadi saya benar-benar ini kesempatan. Saya minta ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kuota apalagi semua, nggak ada kuota. Siapa mau impor daging, silakan, siapa aja boleh import. Saudara-saudara, mau impor apa, silakan, buka aja. Rakyat kita juga pandai kok, ya kan? Jangan bikin kota-kota, habis itu perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk, hanya dia boleh import. Enak aja. Iya kan? Udahlah, kita sudah lama jadi orang Indonesia. Udah nggak pakai, jangan pakai praktek-praktek itu lagi gitu, ya. Karantina. Kalau negara kita negosiasi sebenarnya, kalau dia bisa karantina di negara dia sekian bulan, udah aja lah, nggak usah kita lama-lama lagi karantina, buka aja cepat itu semua. Dan ya kita introspeksi diri ya, kita harus introspeksi diri. Institusi kita harus beres. Ya. Introspeksi diri. Institusi kita harus beres. Ya. Ya, saudara, kita juga baru saja menyaksikan Presiden Prabowo dan sejumlah menteri kabinet, pimpinan lembaga dan ekonom bergabung dalam forum dialog strategis antara pemerintah pelaku ekonomi. Yang dibahas salah satunya adalah untuk memperkuat sinergi menuju pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya di tengah situasi ekonomi global yang dinilai penuh tantangan. Dan saudara, Presiden Prabowo Subianto akan memperbaiki komunikasi pemerintah dan menjadi lebih baik serta proaktif. Menurutnya hal itu sesuai dengan hasil evaluasi 150 hari kerja Kabinet Merah Putih. Dalam sarasehan ekonomi di Senayan, Jakarta, Prabowo mengakui komunikasi pemerintah kurang berjalan baik selama menjabat. Ia mengaku itu menjadi tanggung jawabnya sebagai kepala negara dan menegaskan pemerintah tidak anti kritik. Di sisi lain, Presiden mengatakan pemerintah terus bekerja dengan mengutamakan pembuktian yang mendasar. Kemarin saya sadar beberapa minggu lalu, sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya. Dan saya ingin memberi penjelasan kenapa. Karena saya menganut filosofi evidence-based performance. Dan saya percaya, saya berpendapat sebenarnya rakyat pun akan menilai dengan hasil. Ya, saya memang sering diejek karena saya juga membuka kesempatan untuk diejek, ya kan? Kan saya bilang saya nggak suka orang yang hanya omon-omon. Akhirnya omon-omon jadi apa tuh? Jadi populer ya, dipakai di seluruh Indonesia. Iya kan? Dan saya nggak suka hanya omon-omon. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut perhitungan tarif resiprokal yang dipatok Presiden Amerika Serikat Donald Trump sulit dipahami.
Ia bahkan bilang tarif balasan Trump tak sejalan dengan teori ilmu ekonomi yang berlaku. Dalam sarasehan ekonomi di Senayan, Jakarta, Menteri Keuangan menilai kebijakan Trump sebatas jalan menutup defisit anggaran di Amerika Serikat. Atas kebijakan itu banyak negara menyelamatkan ekonomi masing-masing. Meski demikian, ia memastikan kondisi makroekonomi dan APBN masih terkendali. Meski nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan sempat bereaksi. Tarif resiprokal yang disampaikan oleh Amerika terhadap 60 negara menggambarkan cara penghitungan tarif tersebut yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami. Jadi ini juga sudah tidak berlaku lagi ilmu ekonomi. Yang penting pokoknya tarif duluan. Karena tujuannya adalah menutup defisit. Tidak ada ilmu ekonominya di situ. Menutup defisit itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. Itu is purely transactional. Tiongkok yang tadinya dianggap akan restrain atau menahan diri justru melakukan retaliasi yang sama kerasnya. Dan ini menimbulkan suatu eskalasi, makanya pemburukan di pasar uang dalam 2 hari terakhir ini karena respons kedua sesudah RRT menyampaikan retaliasi. Sesudah RRT menyampaikan retaliasi, Presiden Trump dengan Twitter mengatakan saya akan menaikkan lagi tarifnya menjadi 50%. So ini adalah eskalasi yang belum berakhir dan karena ini sudah menyangkut presiden dengan presiden, biasanya akan sangat sulit untuk face savingnya. Jadi ini adalah situasi yang harus kita hadapi secara sangat open-minded, pragmatik dan pada saat yang sama kita harus agile, harus cepat. Menghadapi kebijakan tarif dagang Trump, Presiden Prabowo akan mendorong langkah negosiasi. Menurut Presiden, kebijakan yang dikeluarkan Trump soal tarif dagang merupakan langkah untuk melindungi rakyat Amerika. Maka langkah serupa juga perlu dilakukan Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan Indonesia ingin tetap menjaga hubungan yang adil dan setara lewat langkah negosiasi soal tarif dagang Trump. Presiden Prabowo juga mengutus Menteri Kabinet Merah Putih sebagai delegasi tingkat tinggi ke Amerika Serikat. Perang dagang kita juga kena, ya kan? Tapi kita tenang. Kita punya kekuatan, kita juga nanti akan berunding. Kita akan berunding dengan semua negara. Kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik. Kita ingin hubungan yang adil. Kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah. Resiprokal. Jadi apa yang mereka minta kalau masuk akal wajib juga kita hormati, ya. Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur. Dalam pertemuan itu keduanya membahas strategi menghadapi kebijakan tarif dagang Trump. Kebijakan tarif dagang Trump menjadi salah satu topik penting dalam diskusi antara Prabowo dan Anwar Ibrahim. Kebijakan ini tengah jadi sorotan utama di ASEAN. Sebab tarif dagang Trump berpotensi mengguncang kondisi ekonomi dan dunia usaha dalam negeri masing-masing negara anggota ASEAN. Dan untuk mengetahui poin-poin penting apa saja yang disampaikan Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait situasi dan tantangan ekonomi Indonesia, sudah ada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di lokasi acara Sarasehan Ekonomi. Tifal, jika bisa disebutkan apa saja poin yang paling kuat, yang paling penting yang Anda highlight baik dari Presiden dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani, Tifal.
Spesifik soal tarif resiprokal 32% yang dipatok oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk produk-produk ekspor yang masuk ke Amerika, yang cukup menarik perhatian saya adalah pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam paparan awalnya sebelum sesi tanya jawab bersama dengan para pengusaha yang saat ini sedang berlangsung di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, ia sempat menyampaikan beberapa hal yang menjadi analisis pemerintah sampai pada akhirnya mendapatkan pandangan bahwa tarif balasan yang ditetapkan oleh Presiden Trump belum lama ini semata hanya untuk menutupi defisit anggaran yang dialami oleh Amerika Serikat. Ia pun bahkan menilai patokan angka 32% ini tidak sesuai dengan ilmu ekonomi yang berlaku di kalangan para periset ekonomi, bahkan juga tidak memiliki dasar yang kuat mengapa kemudian angka itu bisa dipatok ke sejumlah negara terutama Indonesia yang menerima angka 32% atau yang dikenai angka 32%, bahasanya bukan menerima tapi dipatok langsung oleh Presiden Donald Trump sebesar 32% produk-produk ekspornya, terutama dalam beberapa produk padat karya seperti tekstil begitu. Itu dari pernyataan Sri Mulyani. Walaupun kemudian dianggap ini tidak masuk akal, saya bisa bahasakan demikian, namun pemerintah bisa memastikan bahwa aspek makroekonomi, terutama anggaran pendapatan belanja negara ini masih bisa terkendali, terutama dalam menjalankan beberapa program-program besar yang masih menjadi unggulan di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis. Merujuk dari dinamika yang berlaku untuk sepanjang hari ini, mengingat ini sudah masuk hari kerja pertama setelah libur panjang Idul Fitri 1446 Hijriah, kita sama-sama paham sudah ada dinamika dari nilai tukar rupiah, terutama indeks harga saham gabungan yang terkoreksi cukup dalam perdagangan sepanjang hari ini. Ia menilai bahwa koreksi-koreksi yang terjadi baik itu di IHSG maupun juga nilai tukar rupiah ini adalah dinamika yang wajar dan masih dianggap normal. Ini dibandingkan oleh pemerintah pada indeks saham maupun juga nilai tukar mata uang di beberapa negara lain yang lebih fatal lagi terkoreksinya ketimbang mata uang di Indonesia maupun juga IHSG. Itu menurut Sri Mulyani Indrawati. Sementara dari Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan sarasehan ekonomi yang berlangsung hari ini dimulai pada pukul 1:30 siang tadi waktu Indonesia bagian Barat, Presiden menyatakan bahwa penetapan dari tarif resiprokal terhadap banyak negara terutama Indonesia ini bisa memicu ketidakpastian global dan pada akhirnya membuat semua negara ini saling melindungi dirinya masing-masing. Lebih lengkap ini pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan sarasehan ekonomi hari ini. Apa yang terjadi sekarang, goncangan dunia akibat negara yang ekonominya terkuat membuat kebijakan-kebijakan memberi peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara. Ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Banyak negara yang cemas, ya. Padahal sebenarnya pendiri-pendiri bangsa kita dari sejak dulu dan termasuk saya bertahun-tahun saya sudah ingatkan, mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri. Pemerintah memastikan tidak akan ada upaya retaliasi atau pemberian tarif balasan atas produk ekspor Amerika yang masuk ke Indonesia, layaknya beberapa negara termasuk Tiongkok. Kalau kita ambil contohnya saling membalas tarif ekspor begitu, bahkan terakhir gara-gara patokan tarif ekspor yang dipatok oleh Tiongkok, Amerika membalas lagi dengan menaikkan lagi tarif menjadi 50%. Itu tidak akan diambil oleh pemerintah Indonesia, namun dari pemerintah Indonesia akan mengedepankan negosiasi. Pemerintah sudah mengutus 3 menteri, yakni Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk melakukan negosiasi perundingan lebih lanjut atas tarif produk yang masuk ke Amerika Serikat ini. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Tifal Solesa.